لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Lantas, tatkala kemudian nenek-nenek itu yang tua membawa air, salah satu anak muda yang sedang duduk-duduk di rombongan itu, anak muda itu, salah satu kemudian dia meletakkan tangannya, nyekel gitoke ini dicekeli kambi kentonge, cekeli nang anak muda. Lantas kemudian didorong. Wah, kayak gue lah, usil lah ya usil lah. Berarti oleh salah satu anak muda itu, kemudian dia pegang bagian kentong dan lehernya, kemudian didorong. Ya, faharat ngalaruk kebataiha. Lantas kemudian nenek itu jatuh. Sambil jatuhnya itu, yaitu diawali dijatuh pada lututnya. Tiba apa jenengane? Tiba tapi lututnya disit. Debrok ya. Yes. Iya. Wa ing kasarat kinatuha. Kemudian gentong airnya itu pecah. Melasini ini ya, ini siapa gitu ya. Itu ya. Begitu kemudian didorong, lantas nenek-nenek itu jatuh, kemudian pecah gentongnya. Airnya otomatis tumpah. Falamma iltafanat in iltafatat ilaihi faqalat. Lantas tatkala nenek itu bangun, kemudian dia menoleh kepada salah seorang pemuda yang berbuat seperti itu. Ini nih terus ndeleng, begitu bangun dheweke nyedingak kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Sambil nenek-nenek itu kemudian berkata, "Saufa ta'lam." Nanti sungguh kamu akan mengetahui wahai orang yang celaka. Kalimatnya gue. Nanti kamu mengetahui wahai orang yang celaka. Idza wada'allahu al-kursiyya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menaruh kursinya di atas keadilannya, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala wa jama'al awwalina wal akhirina, tatkala Allah mengumpulkan seluruh manusia semenjak zaman akhir, zaman awal sampai zaman akhir. Maksudnya ini terus ngomong sampai diteni esok. Diteni bae esok anadina, tatkala Allah menegakkan keadilan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya yang ada di belahan dunia ini, mulai semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, kamu pasti akan mengetahui, kata nenek itu. Lantas kemudian nenek itu berkata, wa takallamat al-aidi wal arjun, dan sungguh akan berbicara pula tangan-tangan manusia, kaki-kaki manusia terhadap apa saja yang mereka kasabkan. Diteni cara bahasanya kan itu ya. Diteni baik, besok ada hari pula tatkala tangan, kaki itu berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja yang mereka kasabkan. Fasawfa ta'lam, maka sungguh kamu pasti mengetahui urusanku dengan urusanmu kelak pada yaumil akhirat. Wah, berarti kan ini menunjukkan ya, bentuk perbuatan dolim apapun pasti suatu saat akan menemukan hasilnya. Sampean pernah di perbuatan dolim, dan ini meliputi kayak gini, meliputi sesama makhluk, atau bahkan antara ibu anak, bapak kepada anak, tetangga, atau kemudian pada hewan, atau pada makhluk lainnya. Semuanya kelak akan ditegakkan oleh Allah. Sampean diteni bae ngesuk nek anak kucing sing orang apa-apa nang sampean dipentung ngasih dengklang diteni. Nah itu gue maksudnya derek akeh ora? Oke, iki jel. Ayam ning sanang sampean sing pernah diplinteng, pernah digebuk ngasih dengklang diteni. Jenenge ayam nek bisa ngomong, ayamnya ngomong. Sampean diteni Kang. Ayo. Wah, medeni ya. Makanya kemudian hadis ini menunjukkan pembalasan antara sesama manusia dengan manusia lainnya, atau manusia dengan makhluk lainnya. Kepriwe jajal. Jenengan yang menggali hadis ini kepriwe, padahal kita memiliki banyak kedoliman yang tidak terhitung yang kita lakukan kepada sesama manusia.
Wah, kepriwe banget akeh mening. Berarti besok jangan sampai kita berpulang kembali kepada Allah aja ngasih. Jangan sampai kita kondisi berpulang kembali kepada Allah tetapi masih memiliki kedoliman sama makhluk yang belum selesai di dunia. Aja ngasih sampean wangsul kondur maring ngersanipun Allah. Tatkala kemudian kita pulang kembali kepada Allah masih ada kedoliman sama manusia yang belum terselesaikan. Siki dewek esi akeh ora? Si jejal kepriwe jejal. Padahal ngesuk anak hari penegakan keadilan yang seadil-adilnya. Waduh. Jadi nek dipenggali kanti teman-teman, mereka ora bisa dulu ya. Soalnya apa? Dolimnya oke. Kedolimannya banget akeh. Ya kita bayangkan saja dalam peristiwa ini kan menunjukkan sampai-sampai kemudian tatkala Rasulullah mendengar cerita itu, Rasulullah bersabda. Terus Rasulullah bersabda, tatkala mendengar kisah yang dibawakan di negeri Habasah itu, seorang nenek-nenek sedang membawa gentong air melewati anak muda, lantas kemudian salah satu di antara rombongan anak muda itu mendorong bagian tengkuknya sampai kemudian nenek itu jatuh, kemudian gentongnya pecah. Dan pada saat mendengar kisah itu, Rasulullah kemudian berkata atau bersabda, kata Rasulullah, sodakot, benar itu neneknya, benar itu si nenek, benar ini nih, baik benar ngomong, baik betul apa yang ia katakan, sodakot, sungguh betul apa yang sungguh ia katakan oleh nenek itu, katanya. Maka sungguh kaifa yuqaddisullahu al-ummata, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyucikan umat ini sampai betul-betul akan sungguh kalau seandainya tidak diambil hak-hak orang yang lemah kepada orang-orang yang kuat. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyucikan umat ini sampai kemudian kedoliman kepada orang yang lemah yang dilakukan oleh orang yang kuat itu semuanya diselesaikan. Padahal akimot ya, sampean singkona ngepet jambu orang ngomong, ngepet jantung orang ngomong, jalannya nemu cumplung nemu, ya, kenapa? Kayak gini permasalahannya, ya, ya emang kayak gini. Kalau zaman dulu, tatkala kita belum tahu hukumnya, memang kayak gini. Anak pertanyaan yang lain. Tatkala kemudian kita berdalil, pada saat itu ya Allah, aku tidak mengetahui hukumnya. Nah Allah terus ditakoni mani. Kenapa kemudian kau tidak berusaha mencari tahu? Bukankah kau umat Islam yang diwajibkan untuk menuntut ilmu? Kecuali nekat zaman ben wis ngaji, terus nganti siki, terus esi gawe salah yang tidak diketahui orang masalah. Aku ya, wow. Kayak nek jadinya berpikir seperti ini, oke banget padahal ya. Ini keketahuannya sepele-sepele ya. Yang mulanya hari ini paling tidak lah. Kalau seandainya kemudian jenengan ketemu ya paling tidak ana omongan nyung sewu ya Kang, nyung jembiyen zaman cilik cokan ngepet jambune sampean, nyung hidup halale besok dadi perkara nang akhirat. Selesai. Iki gue Mas. Oh, angele ya. Wah. Soalnya gini, tidak akan dimasukkan ke surga, tidak akan dimasukkan ke surga, tidak akan dimasukkan ke neraka sebelum ini semuanya selesai. Karena penduduk surga, penduduk neraka, setelah keadilan keadilan antara sama manusia yang wujudnya adalah kedoliman, itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean ora bakal mlebu surga sebelum ini semuanya selesai. Kenapa? Itu seperti itu. Mulanya pahalanya wong itu nake, ya ngaji ya ngomong ya, aku surgane wong itu nake boke, iya mbah ya, iku surgane. Memang surgane wong itu nake iku mulai sampean nek anak bojone sampean lagi mepeni men jonote wong lagi ngamal surga. Ngomong lagi ngamal.
Kenapa? Langsung jawab. Iya memang kayak gitu. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik akhlaknya, adabnya kepada istrinya. Gini, permasalahannya seperti ini. Memang yang namanya istri itu, emang ada hadis atau ada dalil yang menyebutkan istri itu bertugas untuk melayani suami. Zaman siki, anak HP, anak media-media, kadang-kadang orang kan membuat quotes atau tulisan mentang-mentang anak hadis itu kayak pendalilan, berarti sang istri tugasnya hanya melayani tok, membayar, mepeni juga tidak, nyetrika masak tidak, intinya menjadi ratunya rumah tangga, dandan kan ya, melayani nawani itu tok seakan-akan itu kan ya, itu gara-gara yaitu quotes atau tulisan-tulisan yang berkembang di media. Padahal maksud yang di sini yang disebut melayani suami di antara bentuknya ada hadis yang lain. Istri itu bertugas, dia bertanggung jawab terhadap rumah dan anak-anaknya. Nah, bentuk kalimat yang disampaikan di dalam hukum itu, ulama memberi batasan hukum. Mulai dari menyapu, mulai dari itu merupakan bagian dari istri. Nah, sampai kemudian tugasnya melayani, berarti kan menggari dandan, gincuan, konek bojone balik, jogetan. Terus kali, monggo mas, badhe ngersakaken apa kayak gue karepe sampean. Lha kok penak temen sampean iki. Beliau temen ya, seolah-olah kan itu gara-gara tulisan yang ada di story WA. Kan dengan hari ini kan menyerap informasi yang diambil dari tulisan-tulisan di status. Dari zaman dulu wis dadi kesepakatan yang jenenge tugas istri adalah diantaranya kebersihan, mulai dari mencuci jam mbiyen siki-siki baik. Ana pemikiran berdasarkan itu sehingga dianalogikan melayani suami berarti mung dadi pelayane suami. Diartikna pelayane suami seolah-olah mung dandan nganggo klambi sing apik nek bojone balik terus nawani badhe ngersakaken napa mas. Seolah-olah istilah dadi ratune bidadari. Nah ini salah. Yang betul adalah itu adalah tugas istri. Sekalipun gini, sekalipun kalau dalam konteks kehidupan rumah tangga, sebaik-baik suami adalah yang terbaik akhlak dan adabnya. Sing jenengane adab, kira mau ditulis peraturannya nang syariat atau mungkin ora ditulis nang hukum Al-Quran atau hadis. Contoh, kan orang sebutan hadis Nabi sing ngomong, tatkala istri kita sedang menyuci kita wajib membantu, kan anak-anak kan ya, tatkala kemudian istri sedang sibuk memasak kemudian menyuci di mesin cuci, anak menangis, maka kita seorang suami wajib untuk menggendong anak-anak kita. Kan karena tulisannya ki adab sing jenengane adab, tulisannya orang nana, keperaturannya orang nana, ini adalah yang dimiliki naluri masing-masing manusia. Mulanya anak istilah wong sing beradab. Nah, bojone sampean sing paling apik, sing paling akhlaknya baik terhadap istrinya dan yang paling beradab. Sampean ngumbai terus wis Bu, mboten usah ngumbai jenengan dolanan HP pae. Gawe status ngana adu sing resik iki. Kowe kumbane men ngumbai aku, tak pepeni aku. Ki duit 300.000 kan jagong-jagong. Oh, masyaallah sampe iki. Wah. Masya Allah ya sampean iki. Terus kayak gue suatu saat jenengan mungkin kesel. Diadab. Sampean wis kesel ngurusi anaknya sing lanang, ya anaknya sampean juga. Iya kan ya? Wis kesel ngumbai, kan ya? Kesel ngumbai, kesel mepek, kesel dan yang lain-lain lah. Begitu wengi jenengan cekelan iki. Bojo sing ada baik orang mau takon. Ngene Bu, tak pijeti. Apa njaluk ditek-itek? Sing ditek-itek endi? Iki bojo sing ada apik. Sing ora apik adalah sing ora duwe adab di antarane
kenene wis kesel kayak kie ora terasa. Derek ngomong adu bengkeke ora kerasa. Sampean kongkon Mas tulung bijeti. Wah, nyampe kesel. Ki jenengane ada kurang baik sekalipun nek wong lanang ambil wong wedok ada pada apik, masyaallah. Mulane bojo antara wong lanang ambil wong wedok diumpam makna nang istilah Islam ke kaya tangan aja kaya kuping. Sampai ngerti tangan? Sampai nek melaku tangan kanan mengarep, tangan kiri mengendi. Nah, sampai melaku tatkala tangan kiri ke depan, tangan kanan kemana? Belakang. Maksudnya sampean kesel ngene bu teke wangi, sing lanang kesel ngene mas tak pijeti. Pada kesel nek tangan sampean suatu saat gatel jadi kukuri, sing lanang gatel jadi dikukuri sampean nek pada gatel kukuran. Maksudnya nek pada kesel pijet-pijetan. Masyaallah. Iki kan ya. Kira gue. Kira tahan. Dia aja kayak kuping. Kan kalau menurut istilah jangan seperti telinga. Nek kayak telinga kan jejeran, bendina bareng, mengendi-endi ya ketemu kabeh. Sing yang kuping kan ora pernah pisah. Kuping dhewe bentengan kan ora pernah pisah. Sampai mengendi bae bareng, menggombong bareng, menganti bareng, dolan mengendi bae pokoke yang jenengane bojo kayak kuping ki bareng. Nang kamar tidur bareng. Nyuwun sewu, sing jenengane kuping sebagian ngadep mengana, sebagian ngadep mengana. Kan yang maksudnya boleh jadi mungkin jasadnya bersama ning lagi padu. Jenengan mulane aja cokane iri kambi wong rumah tangga sing boncengan motor, bendina bareng, boleh jadi mungkin kayak kesuwan. Sing iji karep menggombong, sing iji karep mengkarang anyar, mulane ngene bonceng kaya emang tukang ojek atoh. Iku. Iya nek lagi kesuh aku ditakoni. Iki kok sampean ngene kuping apa kaya tangan? Ya nuju kuping nuju ta? Masyaallah ya. Pokoknya seandainya adabe sama-sama bagus lah, ke insyaallah kepenak. Sing jenenge wong nek adabe nyun sewu nggih. Kadang-kadang kita melihat kehidupan rumah tangga manusia atau kehidupan orang lain lah, yang notabene dia bukan orang beribadah, dia kan belum beribadah, ini dia memiliki adab yang tinggi, tapi kalau suatu saat dia memiliki adab yang tinggi, tetap baik rumah tangga nek ketone adem ayem, karena adabnya main. Sing termasuk bagian termasuk yang sarani adalah dewek wong beriman, dewek wong ngaji, dewek beribadah, ning kemudian sama-sama orang beradab, gaya susah. Memang mulanya anak istilah adab mendahului ilmu. Mulanya sampai nuju-nuju cokane ngerti wong kaya waktu ibadah, tapi wong pada adabe api, ketone ayem. Gue maksudnya, sing paling bagus adalah sampai beriman, ahli ibadah, adabnya tinggi. Sing jenenge adab, kayak orang mawi ditulis, ya kesadaran yang timbul dari jiwa naluri hati panjenengan sendiri. Jenengan delenge bojone kumbone akeh sendeng-sendeng. Nek wong sing adabe apik, ngene Bu, ngene sepakat aku mbek aku, ki adabe tinggi, masyaallah. Sampai lagi mepe ini ketone renga dituku kena es buang aku. Dia kan bunga langsung sing lanang. Begitu balik itu lagi, Bu ngombe es disit. Masyaallah ya. Itu maksudnya. Sampai kemudian suatu saat itu jenengane wong adabe tinggi. Sampai melakukan menggombong dengan bakso terus sekalipun orang ngomong, nek wong sing adabe tinggi, ayo mampir bakso iku. Masyaallah ya. Ki nek wong sing adabe tinggi. Sama yang jenengane terkait masalah itu dalam berkawan, bersahabat pun sama seperti itu. Orang yang beradab tinggi itu adalah orang yang mulia. Itu seperti itu. Masya Allah ya. Zaman siki soalnya gue pada andel-andelan sih ya. Kembali ke sini.